Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surahmi dengan NIM H03200015 kelas Biologi B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa indikator dalam materi lingkungan biotik. Yang pertama yaitu konsep sumber daya, kedua kisaran toleransi, ketiga faktor pembatas, keempat bioindikator, kelima konsep habitat dan mikrohabitat, dan yang keenam adalah relung ekologi. Baiklah, langsung saja. Tadi yang pertama yaitu konsep sumber daya. Dalam biologi dan ekologi, sumber daya adalah suatu zat atau objek di lingkungan yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk proses pertumbuhan, pemeliharaan, dan perkembangbiakannya secara normal. Selanjutnya yaitu kisaran toleransi. Jadi setiap organisme hanya dapat hidup dalam kondisi faktor lingkungan yang dapat ditolerirnya. Dengan kata lain, menurut hukum toleransi. Setiap organisme mempunyai suatu maksimum dan minimum ekologis yang merupakan batas bawah dan batas atas dari kisaran toleransi organisme itu terhadap kondisi faktor lingkungannya. Kisaran toleransi terhadap suatu faktor lingkungan tertentu pada jenis hewan yang berbeda dapat berbeda pula. Jenis hewan yang satu mungkin kisaran toleransinya lebar atau auri, kemudian jenis hewan yang lainnya memiliki kisaran toleransi yang sempit atau steno. Contohnya ikan mujair. Jadi ikan mujair ini memiliki kisaran toleransi yang relatif luas. Sedangkan jenis ikan yang lainnya itu memiliki kisaran toleransi yang sempit. Jadi hewan atau organisme yang memiliki kisaran toleransi yang lebar itu biasanya karena sebarannya itu mencakup wilayah yang luas. Kemudian tidak mudah untuk menentukan batas-batas kisaran toleransi suatu hewan terhadap suatu faktor lingkungan, terutama faktor lingkungan yang alami. Setiap organisme terdedah pada sejumlah faktor lingkungan, dan oleh adanya suatu interaksi faktor, maka suatu faktor lingkungan dapat mengubah efek faktor lingkungan lain. Misalnya, suatu individu hewan akan merasakan efek suhu tinggi yang lebih keras apabila kelembapan udara tinggi dibandingkan dengan pada kelembapan udara yang relatif rendah. Dengan kata lain, hewan akan lebih tahan terhadap suhu tinggi apabila udara kering dibandingkan dengan pada kondisi udara yang lembab. Selanjutnya yaitu faktor pembatas. Jadi faktor pembatas adalah faktor-faktor kimia dan fisika atau komponen abiotik yang menentukan apakah organisme atau komponen biotik dapat hidup dan berkembang dalam suatu ekosistem. Jadi istilah faktor pembatas digunakan bagi organisme untuk menentukan daya adaptasinya terhadap faktor fisika dan kimia lingkungan. Baik, selanjutnya yaitu bioindikator. Jadi bioindikator ini disebut juga sebagai indikator, yaitu setiap spesies atau sekelompok spesies yang fungsi populasi dan statusnya dapat mengungkapkan status kualitatif lingkungan. Misalnya Sopepoda dan krustasea air kecil lainnya yang terdapat di berbagai perairan dapat dipantau untuk mengetahui perubahan biokimia, fisiologis, atau perilaku yang mungkin mengindikasikan masalah dalam ekosistem mereka. Bioindikator dapat memberitahu efek kumulatif beragam populasi dalam ekosistem dan berapa lama masalah tersebut telah muncul. Suatu kemampuan yang tidak dimiliki atau yang tidak dapat dilakukan oleh pengujian fisika dan kimia. Selanjutnya yaitu konsep habitat dan mikrohabitat. Jadi habitat merupakan tempat tinggal suatu organisme, sedangkan mikrohabitat merupakan bagian dari habitat yang merupakan lingkungan yang kondisinya
paling cocok dan paling akrab berhubungan dengan hewan, sedangkan relung ekologi meliputi tidak saja ruang secara fisik yang didiami oleh suatu makhluk, tetapi juga peranan fungsional. Kemudian yang terakhir yaitu relung ekologi. Jadi relung dalam ekologi merujuk pada posisi unik yang ditempati oleh suatu spesies tertentu berdasarkan rentang fisik yang ditempati dan peranan yang dilakukan di dalam komunitasnya. Konsep ini menjelaskan suatu cara yang tepat dari suatu organisme untuk menyelaraskan diri dengan lingkungannya. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.